Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat Smart? Ketemu lagi kita di Rabu Bicara, dan hari ini Sobat Smart akan ditemani oleh saya, Anggita Aryati. Dan seperti biasa, tiap episode dari Rabu Bicara akan membahas topik dan tema-tema yang berbeda. Dan hari ini kita akan membahas topik atau tema yang rasanya familiar deh di telinganya Sobat Smart semuanya, yaitu terkait agen pencegahan. Atau jangan-jangan salah satu Sobat Smart di rumah adalah agen pencegahan tersebut. Ya, agen pencegahan anti narkotika atau agen pencegahan narkotika adalah orang-orang atau masyarakat yang berperan dalam upaya-upaya pencegahan. Jadi bukan orang BNN tapi masyarakat pada umumnya. Dan hari ini kita akan berbicara atau membahas topik tentang bagaimana sih upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh agen pencegahan di masa di mana perkembangan teknologi lalu informasi berkembang sangat pesat, di mana kita juga sedang berkejar-kejaran dengan yang namanya generasi emas. Oke, dan untuk itu hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, dan juga saya mengundang beliau karena narasumber kita hari ini adalah juara 2 lomba karya tulis ilmiah yang mana temanya terkait dengan pencegahan. Hai, kita sapa saja narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar Mas Afif? Halo, apa kabar Mbak Anggi? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari mana nih? Dari tadi? Depok. Dari Depok ke sini macet nggak? Lumayan, tapi udah biasa. Udah biasa. Oh iya, dulu pernah di PPSDM ya? Iya, pernah Jadi PPSDM. udah hafal rute-rutenya. Udah hafal, tanpa pakai map. Betul. Ya, oke. Ini Mas Afif sekarang lagi tugas di mana nih? Saya sekarang sejak 2017 ke BNN Provinsi DKI Jakarta. BNN sebagai penyuluh sebagai narkoba. penyuluh narkoba ahli muda. Oke. Kemudian saya tertarik nih dengan karya tulis Mas Afif yang mana kemarin menjuarai juara 2 ya. Tahun 2021 ya. Kalau sekarang sudah ada lagi. Sorry. 2021. Iya. 2022 kemarin terkait tentang rehabilitasi. Ya. 2021 terkait pencegahan. Ini menarik ya, temanya tentang pencegahan. Tapi waktu di karya tulis itu fokus ke penyuluh narkoba. Iya, benar. BNN ya. Iya. Nah, tapi saya perhatikan nih, saya baca karya tulisnya bahwa sebenarnya ternyata upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh narkoba itu bisa juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Iya, dan itu adalah amanat undang-undang. Nah, iya betul. Gitu. Tercantum dalam undang-undang narkotika ya, yang dimana bahwa setiap masyarakat punya peran untuk melakukan pencegahan. Betul sekali. Jadi gini, agak unik memang soal pencegahan itu sangat menarik banget teman-teman sekalian. Bahwa pencegahan itu awal mulanya dimaknai hanya sebagai memberikan informasi saja. Betul. Jadi kita ngomong kepada masyarakat, ini loh narkoba seperti ini bahayanya seperti ini, kalau sudah kena narkoba seperti ini loh efeknya. Kalau terus pengen sembuh gimana? Harus direhabilitasi, misalkan cuma seperti itu. Tapi awal mulanya. Sekarang gimana nih? Padahal sekarang kita berterima kasih dulu deh sebelum apa-apa nih. Kita berterima kasih kepada Deputi Pencegahan. Jadi beberapa tahun belakang ini sudah banyak program-program yang akhirnya merubah mindset, pola pikir pencegahan dan penyuluhan itu tidak hanya memberikan informasi sebatas itu saja. Jadi contohnya begini, penyuluhan dimaknai itu awalnya memang memberikan informasi. Jadi menempatkan orang yang memberikan informasi itu sebagai juru penerang, hanya itu saja. Yes, betul. Tapi padahal kalau melihat bahwasanya di bukunya Van der Ban itu menyebutkan penyuluh itu adalah mereka yang bertindak sebagai penyuluh adalah memberikan edukasi, pendidikan non formal, terus kemudian merubah perilaku masyarakat dari awal mulanya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak mau menjadi mau, awalnya tidak mampu menjadi mampu. Goalnya semuanya itu adalah gerakan pemberdayaan masyarakat. Gerakan. Gitu. Jadi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan ya. Betul sekali Mbak Anggi. Berarti kita thanks juga dong nama Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Betul gitu. Jadi ini laboratorium hidup kita ini sekarang di PPSDM BNN ini. Betul. Kita terima kasih kepada teman-teman di PPSDM, khususnya juga Pak Sindu Setiatmoko, juga kepada teman-teman Deputi Pencegahan, yang akhirnya Deputi Pencegahan itu kan punya program di akhir-akhir tahun ini itu kan bukan hanya informasi edukasi melalui media cetak, terus kemudian media elektronik, media luar ruangan juga bukan cuma itu. Betul. Tapi langsung menyasar kepada masyarakat. Contohnya adalah adanya kegiatan program life skill. Nah, ini sasarannya life skill kepada remaja. Betul. Bukan hanya remaja saja.
gimana caranya awal mulanya itu kan kenanya bisa dari keluarga. Nah, kita ada juga program yang namanya ketahanan keluarga. Terus biasanya kalau anak-anak remaja itu tiktokannya juga teman sebayanya. Ada program teman remaja teman sebaya. Naik lagi gimana? Kalau keluarga sudah bersih, terus naik lagi kemana? Ke kelurahan atau desa bersinar, bersih dari narkotika. Yang akhirnya jadi Indonesia Bersinar. Sebelum itu lagi Mbak Oh, Anggi, masih ada lagi? Ada lagi. Ini yang programnya pemberdayaan masyarakat nih, Deputi Iya. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini sangat menarik sekali. Kota tanggap ancaman narkotika. Iya, itu juga salah satu strategi pencegahan yang cukup baik ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ada sinergis sudah ya antara Betul. cegah dan daya mas Dan untuk daya mas. upaya pencegahan. Betul. Nah, lebih lanjut dari itu kemudian kadangkala masyarakat gitu, sebagian kecil masyarakat, bukan sebagian besar sih, sebagian kecil masyarakat itu menganggap narkoba itu nggak penting kok. Anak saya kan begini begitu, anak saya baik, nggak bakal kena narkoba. Nah, faktanya di lapangan, baik itu berdasarkan data penelitian, bahkan kita lihat langsung nih, isu soal narkoba itu dianggap penting kalau 3 hal muncul. Apa itu? Apa aja? Nah, kalau orang komunikasi melihatnya bahwa itu ada proximity, Proximity, kedekatan. kedekatan. Oke. Kalau misalkan ada anggota keluarga kita, naudzubillah min dzalik ya, terkena narkotika, baru oh iya ya, wah narkoba itu ternyata berbahaya. Akhirnya dia menjadi agen perubahan. Oke. Banyak kasus seperti itu kan. Banyak. Nah, Itu sebagai penyuluh yang juga saya kan udah beberapa daerah nih yang melakukan penyuluhan dan memang orang yang istilahnya getol bicara tentang pencegahan itu rata-rata punya pengalaman Kenangan buruk iya soal tentang itu. narkotika baru dia berpikir oke saya mau jadikan pencegahan. Nah, Iya. itu sayang banget ya padahal bisa dicegah padahal hal betul. seperti itu ya. Jangan sampai ini loh, ini saya pengalaman loh, kadang-kadang Betul. seperti ini, pengalaman pribadi saya loh gitu. Yang kedua, itu yang pertama nih, proximity. Yang kedua adalah soal timing. timing. Jadi ada tiba-tiba diberitakan, tadi malam ada efek dari narkotika di berita seperti ini. Wih, bahaya banget ya, timing. Yang ketiga, kedekatan lokasi. Oke. Nah, ternyata di sebelah rumah saya, di kompleks saya ada ditangkap pengedar narkotika. Nah, langsung kita peduli, berarti ruang lingkungan kita bahaya ya. Harus gimana nih? Begitu. Yang keempat, tambahan ini. Ada idola kita, artis, orang terkenal yang kita idolakan menjadi pecandu narkoba atau ketangkap. Nah, Viral, terus kemudian dihiperbolis oleh media, akhirnya kita mengikuti berita itu terus saja. Awalnya gimana, terus kelanjutannya gimana, efeknya gimana gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ya seharusnya. Itu dia. Jadi sebenarnya gini, isu utamanya bahwa bahaya narkotika berbahaya itu sudah dapat di masyarakat. Betul. Tapi kepedulian masyarakat itu yang masih harus dioptimalkan. Dioptimalkan terus-menerus. Nah, Dan inilah jangan fungsi. sampai 4 hal itu terjadi yang tadi kita bahas, baru masyarakat peduli, bener kan? Iya. Oke. So jadi bagaimana nih upaya pencegahan yang harus dioptimalkan, di mana sekarang kan teknologi berkembang Nah. pesat, informasi juga bisa didapat di mana saja gitu. Nah, ini yang menarik nih. Kita itu kan sekarang program dari Pak Petrus Golose itu kan begini, Kepala BNN RI nih. Ya, Ada 3 pendekatan. betul. Satu, hard power approach, yang kedua soft power approach, yang ketiga adalah smart power approach. Hard power itu gimana caranya kita keras kepada para pengedar dan lain sebagainya lah, bandar dan lain sebagainya. Soft power yang barusan kita ceritakan, penyuluhan gitu, terus pembinaan itu soft power. Termasuk juga tadi pemberdayaan masyarakat itu masih soft power. Nah, smart power itu gimana sih gitu? Smart power itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan media yang kita miliki, entah itu media sosial, terus kemudian paling banyak media sosial sih memang sekarang gitu kan. kita karena hidup di dunia yang tidak bisa lepas dari teknologi kan. Itu. Iya. Kita optimalkan, kita campaign, sosial campaign-nya melalui media-media yang kita punya, media sosial. Nah, ini yang menarik ini. Pak Petrus saya pikir sangat jeli melihat bahwasannya kecenderungan masyarakat Indonesia yang melek akan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dari Generasi, smartphone-nya, iya. dari smartphone-nya dulu lah. Rata-rata orang Indonesia kan sekarang punya smartphone nih. Iya, dan Indonesia Nah. juga termasuk negara yang paling tinggi menggunakan internet, bener nggak Betul tuh? sekali. Nah, dari situ kemudian based on data yang disampaikan oleh Pak Petrus, ini harus dioptimalkan. Salah satunya adalah podcast ini. Gitu Jadi, kan. apa yang dilakukan oleh PPSDM ini sudah tepat ya. Sudah untuk tepat smart gitu. powernya. Nah, kegiatan smart power itu bisa dilakukan semua kok, masyarakat kok. Misalkan yang sekarang yang sangat viral itu adalah pembuatan konten secara mandiri.
Terus kemudian masyarakat, terutama generasi remaja, itu kan mengupload segala sikapnya, terus kemudian segala pengalamannya dia upload ke media sosial. Oke, Ya, betul betul sekarang. Sekarang istilahnya tuh apa ya? Eksisnya seseorang tuh dilihat dari dunia di media media sosial itu. sosialnya. Nah, saya pikir dan saya harapkan kemudian adalah masyarakat gitu yang sudah melek teknologi itu membuat konten sederhana deh, intinya menolak narkoba dan lain sebagainya. Itu sangat membantu dalam upaya perang kita melawan narkotika, penyalahgunaan narkotika begitu. Itu hal-hal yang sepele. Durasinya berapa? Bisa 30 detik misalkan, atau membuat flyer-flyer yang menarik begitu. Flyer yang menarik yang bisa diupload di konten Nah, baik di media sosial iya seperti gitu. Instagram ataupun di Facebook ya. Facebook. Facebook ya betul. Nah, ini selaras dengan penelitian Puslidatin BNN tahun 2020 bahwasanya media sosial itu dilihat sangat efektif setelah televisi dalam menyiarkan bahaya penyalahgunaan narkotika. Oke. Nah, campaign kita di situ. Gitu. Campaign kita berarti kita lebih fokus ke penggunaan media sosial. Jadi teman-teman di BNN pusat itu sebetulnya sudah ada nih, guidance-nya sudah ada kan. Terus kemudian kalau kita nggak bisa buat konten gimana sih gitu kan misalkan. Di Deputi Pencegahan sudah ada banyak konten. Kita tinggal ATM istilah kerennya sekarang. Amati, tiru, modifikasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar gratis gitu kan. Tinggal buat aja lah. Saya pun kalau ngisengin teman kan, nah kan buat flyer-flyer aja gratis, kurang dari berapa menit udah jadi begitu kan. Benar. Jadi sebenarnya penggunaan media sosial ya. Iya. Nah itu kita tadi bicara tentang smart power. Iya, Nah, smart ada power. lagi yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Afif terkait soft power ya. Iya. Dan ini bicaranya tentang bagaimana meningkatkan ketahanan diri Betul. masyarakat. Nah, apakah harus menunggu BNN memberikan penyuluhan atau sebenarnya masyarakat bisa melakukan upaya-upaya soft power sendiri? Bisa, masyarakat bisa Ini dia berperan sebagai agen pencegahan nih agen ya. pencegahan. Jadi kan seluruh masyarakat itu kan memiliki komunitas. Satu komunitas kalau bapak-bapak atau emak-emak itu kan di RT ada, kita bawa pertemuan bapak-bapak, Karang Taruna juga ada, emak-emak itu ada yang Kalau anak muda Karang Taruna, Karang emak-emak ada PKK, Ya. ada Dasawisma begitu Dan kan. sekarang juga sudah banyak komunitas-komunitas yang ini ya kayak komunitas sepeda atau komunitas. Nah, itu bisa ya? Bisa. Jadi semuanya bisa. Terus gimana kalau saya masih kurang pede misalkan. Nah, teman-teman sekalian, di seluruh Indonesia itu sudah ada 173 BNN kabupaten kota dan ada 34 BNN tingkat provinsi. Tinggal hubungi kok mereka. Dan saya yakin seluruh satuan kerja BNN di daerah itu sangat welcome sekali. Kalau misalkan nggak tahu kontaknya, ya datangin kantornya aja. Mau minta penyuluhan atau begini, kita program begini loh. Kita malam-malam ini sebetulnya ada pertemuan Karang Taruna. Besok ini ada pengajian rutin gitu, ada kebaktian rutin gitu. Nah, bisa kok. Saya yakin teman-teman BNN akan memfasilitasi. Utamanya adalah, nah ini dia. Peran penyuluh sekarang itu sudah bergeser lagi, bukan hanya diseminasi yang di awal tadi kita sampaikan ya. Bukan diseminasi informasi saja, tapi juga adalah fasilitator, terus kemudian empowerment, pemberdaya dan lain sebagainya. Nah, yang uniknya memang di BNN itu masih mengadopsi sistem pendekatan top down. Dalam pendekatan top down itu jangan disalahartikan berarti kalau dari harus atas dong gitu. Enggak seperti itu gitu. Ada sudah kodifikasi disesuaikan dengan lingkungan BNN itu sendiri dan lingkungan masyarakat sebagai penerima manfaat. Contohnya begini. Dari BNN Pusat Deputi Pencegahan misalkan, kita sudah ada guidance-nya gimana kalau memberikan penyuluhan. Programnya apa, pendekatannya apa. Nah, sampai bawah harus mengikuti. Udah ada aturan yang jelas. Boleh nggak kalau di bawah itu ada modifikasi dikit? Silakan. Kalau kita lihat begini, teman-teman di satuan kerja BNN kabupaten kota, kalau kita lihat di medsosnya, itu sangat variatif banget. Jadi penyuluhan yang disampaikan nanti tidak menjadi hal-hal yang monoton dan menjemukan. Kenapa? Hal yang menarik adalah bahwasanya ke depan ini efek-efek dari wacana-wacana yang dari media sosial ini tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tapi sekaligus menjadi tuntunan yang menarik bagi masyarakat. Tuntunan yang menarik. Iya, ya, jadi awal mulanya kan hanya tontonan gitu. Kadangkala teman-teman di daerah, BNNP yang ada di daerah itu kan berupaya untuk membuat sebuah
tontonan yang menarik, konten misalkan kan, menarik. Nanti kita lihat apa? Tadi Pak Sindu barusan sebelum kita masuk ke ruangan sini ngobrol ke saya, ini viewernya banyak nih. Iya, viewernya banyak. Cuman kemudian kadang-kala kita itu malas untuk like gitu. Nah, jadi Nah, jangan hanya dinonton tapi di-like juga ya. kalau bisa dikomentari juga. Jadi ada kan view, komen, like, and share. Subscribe. Subscribe terakhir. Nah, ini kalau sini teman-teman se-Indonesia coba dicek deh akun-akun media sosial yang dimiliki oleh BNN setempat. Kenapa di situ menjadi tuntunan akhirnya? Ketika nanti teman-teman memiliki program dan kelihatannya, wah ini bisa nih disinergikan dengan BNN nih, silahkan undang, welcome kok kita. Kan seperti itu. Jadi misalkan bukan hanya penyuluhan saja, tapi misalkan ini kelihatannya bisa nih. Misalkan orang setelah selesai rehabilitasi, saya punya program misalkan pertanian ini, saya punya konsep begini, saya ingin menolong gitu kan. Ya udah, langsung aja kita komunikasikan. Berapa banyak teman-teman kita yang pernah menjadi pecandu terus kemudian kita berdayakan. Nah, kita kan butuh kepedulian dari Masyarakat. semua elemen Ya, masyarakat. semua elemen. Jadi memang butuh kepedulian dari semua elemen masyarakat Betul. ya. Jadi tadi bicara tentang setiap orang bisa menjadi. Nah, ini tadi perubahan teknologi informasi komunikasi sekarang bahwa masyarakat itu tidak bisa menjadi sumber dari informasi itu sendiri. Iya, Benar nggak? betul. Nah, teorinya begini, Mbak Anggi. Dulu kalau kita belajar komunikasi di awal-awal itu kan ada yang namanya teori agenda setting. Betul. Teori agenda setting itu agak runtuh ketika tahun 2000-an ke atas ini. Kenapa demikian? Dulu yang namanya agenda setting itu dimiliki oleh media. Setiap media itu memiliki hidden agenda. Betul. Dan akhirnya menggunakan media itu untuk memengaruhi masyarakat gitu. Agenda media diubah gimana caranya menjadi agenda masyarakat gitu. Sehingga terpolarisasi langsung dari media kepada masyarakat begitu. Dan itu diulang-ulang oleh media. Awalnya media besar lah saat itu kan. Terus kemudian lambat laun teori ini gugur ketika tumbuhnya media-media sosial. Oke, betul. Akhirnya individu-individu itu memiliki kesempatan menjadi pemilik media atas ininya. Terakhir, at least, itulah yang disebut dengan reverse agenda setting. Setiap individu yang memiliki media akan mengkampanyekan keinginannya, pengetahuannya, supaya minimal orang tahu, supaya kemudian orang mengamini kita, dan syukur-syukur orang itu akhirnya mengikuti kita. Cuman kelemahannya yang kemudian adalah ketika reverse agenda setting ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, akhirnya yang tersebar adalah kebanyakan berita hoax. Nah, itu hoax. Nah, lalu apa peran agen pencegahan dalam mengfilter hoax-hoax itu? Nah. Karena kalau misalnya penyuluh saja, atau kita bicara agen-agen, kalau kita kan agen-agen penyuluh, rupanya tidak cukup mengcover ya. Tidak cukup. Kita butuh masyarakat sebagai agen pencegahan untuk mengcover berita-berita yang hoax Betul. tadi kan. Nah, itu gimana tuh perannya agen pencegahan? Kita yang pertama adalah perlu saring dan sharing, ada filterisasi kan. Sebelum kita pertama melihat ada fenomena seperti ini, wah ini menarik ini. Kita upload kemudian kita share padahal kita belum tahu untuk kebenarannya. Nah, yang utama adalah kita harus ada cross check and recheck begitu kan. Oke. Kemana? Ini untuk sobat smart semuanya Siap. saat mendengar berita yang terkait masalah terutama tentang narkotika yang ini benar atau enggak, pertama check and recheck. Betul. Oke. Saya itu pernah beberapa tahun yang lalu beberapa kali viral itu menulis soal hoax seputar narkoba. Banyak banget sebetulnya. Tadi kita jumpa kawan ada yang namanya dia pernah punya pengalaman dulu pernah beredar hoax permen mengandung narkotika begitu kan. Itu pernah booming ya? Pernah booming. heeh. Itu orangnya ada di depan kan. Nah, itu jadi kita filteri gitu kan. Ternyata ketika sudah dilakukan verifikasi dari lembaga terkait baik BPOM terus kemudian BNN setempat dan pusat laboratorium BNN juga bahwa permen itu tidak mengandung narkotika. Tapi kan sudah di booming. Masalahnya adalah ketika sudah booming ini bagaimana merubah keyakinan masyarakat itu. Hal yang utama adalah kita harus mengkonfirmasi kepada sumber yang kredibel. Kita harus konfirmasi, check and recheck. Konfirmasi kepada sumber yang kredibel. Ya, Oke. gitu. Boleh ke BNN. Saya yakin nomor teman-teman penyuluh ataupun teman-teman semua yang BNN itu tersebar luas deh. Gampang nanti. Minta cross check. Data banyak kita. Kita memang nggak ada kemampuan, belum memiliki kemampuan untuk
melakukan counter wacana. Counter wacana. Itu seperti apa lagi nih Jadi counter gini, wacana? counter wacana itu begini, ketika ada viral, kita counter wacana. Iya, sudah membuat counter wacana. Apakah kemudian keyakinan orang yang sudah mempercayai berita hoak itu, terutama soal narkotika, bisa merubah soal itu enggak? Soal ketika sudah ada wacana yang benar dari BNN gitu. Klarifikasi yang benar dari BNN. Awal mulanya yang kena 100 orang. Akhirnya ketika sudah ada klarifikasi, apakah kemudian 100 orang itu bisa terbalik menjadi 100 orang? Oh, ini ternyata hoax, gak mungkin kan? Betul. Paling separuhnya. Paling 10%, 30%. Itulah yang kita butuhkan dari masyarakat. Masyarakat. Jadi counter hoax atau isu-isu itu adalah dibutuhkan peran masyarakat di Peran mana masyarakat. sebagai agen pencegahan. Berarti butuh relasi yang cukup baik ya antara agen Betul. pencegahan dari masyarakat dengan dari BNN tersendiri. Jadi kita tidak bisa berpisah ya dari masyarakat. Ya nggak bisa dong. Karena Harus terjalin kerjasama atau Iya. hubungan yang baik antara masyarakat di mana sebagai agen pencegahan dan BNN yang di Iya, sini dia betul. punya deputi pencegahan, Perdayamas, ada pemberdayaan. rehabilitasi dan juga ada pemberantasan. Gitu. Nah, ini menarik gitu karena kedepannya kita akan dihadapi bahwa tantangan masyarakat kita itu adalah gimana caranya mempertahankan bonus demografi generasi emas 2045 kita. Betul. Nah, ini juga sebuah bisa dibilang tantangan ya, karena memang di tahun 2045 kalau misalnya kita tidak siap dari sekarang, generasi-generasi yang sekarang sedang berproses untuk bertumbuh, dia bisa berbalik menjadi sebuah bencana demografis dan ini bisa Betul. menjadi sebuah kejadian mengerikan di negara ini. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini peran agen pencegahan seberapa penting sih dalam hal bonus demografis ini, Ini Mas? sangat penting ya. Minimal begini, agen pencegahan itu bisa berupa pelajar, bisa berupa anak-anak, bisa berupa orang tua. Semuanya itu adalah agen perubahan. Semua yang hidup di Indonesia itu semuanya adalah agen perubahan. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang memiliki cita-cita buruk terhadap anggota keluarganya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dan saya yakin semua orang tua ataupun anggota keluarga akan saling menjaga anggota keluarga yang lainnya. Tuh. Peran keluarga. Ya. Itu salah satu program BNN juga Deputi Cegah ya. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Nah, ini kita Betul. masuk ke keluarga sekarang. Oke. Jadi gimana nih, Mas? Baik, jadi ada ketahanan keluarga. Awal mulanya begini. Yang praktek lah, semua teman-teman juga pasti sudah praktek gitu kan. Saya berharapnya itu nanti program ketahanan keluarga sebagai program prioritas nasional, salah satu program prioritas nasional, bukan hanya dilakukan oleh BNN saja, tapi mampu dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Secara mandiri oleh masyarakat. Seperti Intinya apa adalah tuh? Seperti apa tuh, Mas? Adanya keterbukaan, yang awal itu keterbukaan antara anggota keluarga. Saya mengalami usia tumbuh kembang anak saya sedang mengalami masa periode remaja awal gitu. Biasanya kita pengennya, saya yakin orang tua juga memiliki tips yang lain ya. Orang-orang tua seluruh Indonesia ini memiliki tips yang lain. Gimana caranya menjaga handphone anak-anak yang pertama. Oke. Ini masalahnya sekarang anak-anak belajarnya pakai handphone juga Nah, nih, Mas. itu kan. Iya. Menjaga itu gini, bukan melarang tapi ada semacam filterisasi dan kemudian yang kedua adalah menjaga keharmonisan anggota keluarga. Kadang-kala memang ada beberapa kasus in case ya keluarga yang kurang harmonis, terus kemudian pelariannya anaknya ke narkotika. Kurang kepedulian orang tua, anaknya pelariannya ke narkotika. Beberapa kali kita lakukan semacam pelatihan kepada Keluarga. masyarakat, terutama keluarga dan anaknya, kita hadirkan bareng. Di awalnya mereka ngomong, oh anak saya baik-baik semua. Tapi setelah 3 hari kita lakukan pelatihan, ternyata terbuka, oh saya ada kekurangannya seperti ini. Orang tua. Itu pasti sebuah proses yang mengharukan ya. Iya. Jadi generasi emas tidak akan bisa lepas dari peran keluarga, di Peran mana di sini keluarga. adalah orang tua. Oke. Nah, agen perubahan nanti gimana caranya mengadopsinya? Silahkan diadopsi. Agen pencegahan. Kita Ya. bicaranya agen perubahan untuk pencegahan. Untuk ya. pencegahan, silahkan diadopsi. Nanti saya yakin teman-teman di daerah itu bisa menjadi fasilitator gitu kan. Ah, Bisa betul menjadi sekali. fasilitator. Yang kedua bisa memberikan motivator juga gitu kan. Supaya kalau ada ini silahkan datang ke kantor BNN lah. Jadi jangan nunggu BNN ngadain di desa masing-masing ya. Sebenarnya setiap masyarakat juga misalnya punya kesadaran, wah ini bagus nih program ketahanan keluarga nih. Nah, so apa yang bisa dilakukan? Datang aja ke BNN karena setiap penyuluh narkoba, di mana di bawah Deputi Cegah itu sebenarnya siap untuk menjadi fasilitator untuk program ketahanan keluarga ini. So datang Iya. aja ke BNN. Iya, ya. fasilitator, motivator, dinamisator, Termasuk desiminator. coach juga ya? Termasuk coach juga.
Iya. Nah, ini agak menarik juga bahwasanya ke depan ini peran masyarakat itu diharapkan sangat optimal ya. Oke. Karena apa? Mohon maaf, yang namanya bandar narkotika dan lain sebagainya itu masuknya dari segala lini. Betul sekali. Nah, Dari segala lini ya. dari sekarang langsung terang-terangan, terselubung gitu kan, melalui perantara ataupun langsung melalui media, kita lihat banyak banget itu. Nah ini, ya pesan kita adalah kepada para orang tua, jangan sampai kalau sudah kejadian itu loh baru menyesal. Kalau di awal katanya memang pendaftaran ya, itu kan kalau di Kalau akhir di akhir baru penyesalan. penyesalan ya. Nah, satu fakta, jadi kita di sini sudah 11 tahunan atau lebih mungkin ya di BNN bergulat dengan isu narkotika, menerangkan bahwasanya cerita terkait narkotika itu mirip cerita sinetron. Oh, apalagi nih cerita narkotika dari sinetron apa dulu ini? Semua cerita sinetron yang mengharukan, mengharu biru lah. Jadi begini, orang yang kena narkotika awalnya pasti sama. Terus kemudian kisahnya ketika dia menjadi pecandu itu sama. Di akhirnya efeknya itu kan juga sama. Ada pilihan-pilihan apakah sakit ataukah kemudian di penjara ataukah mohon maaf sampai meninggal dunia. Terus kemudian misal rumah tangganya seperti itu berantakan dan lain sebagainya. Intinya kisah ini plotnya ini sama semua. Semua sama. Jadi pada dasarnya ada satu apa istilah kita, ada satu pola ya. Iya. Saat orang menjadi pecandu ada polanya sama semua. Iya, Oke. sebab dia menjadi pecandu sampai dia akhirnya keluar dari pecandu ataukah mengakhiri hidupnya dengan kecanduan itu sama. Yang membedakannya adalah siapa? Aktornya. Oke. Nah, itulah kayak cerita sinetron. Di awalnya sama, tapi endingnya juga sama. Tapi yang membedakan adalah aktornya. Waktunya di mana, aktornya itu aja sih. Coba, semua ini dari Sabang sampai Merauke ceritanya pasti kayak gitu semua sih. Nggak Iya, ada yang betul, berubah, betul. nggak ada yang wah begitu, nggak sama semua. Jadi memang pada dasarnya program-program yang sudah dimiliki oleh BNN terkait pencegahan itu sudah dapat mengcover pola-pola bagaimana seseorang bisa menjadi seorang pecandu. Iya. Jadi sebelum kejadian lakukan pencegahan terlebih Betul. dahulu. Pertama tadi kita bahas ya mengenai peran keluarga. Peran keluarga. Karena tidak bisa ya ujuk-ujuk ada generasi emas kalau keluarga tidak terlibat dari sekarang. Kayak gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, yang utama sekarang adalah kalau kesalahpahaman itu Bapak teori inovasi Everett Rogers mengatakan kita itu dalam setiap tahapan atau setiap tahun itu kita harus memiliki inovasi. Oke, setiap tahun harus punya inovasi. Nah, ini menarik nih. Kalau untuk BNN sendiri kan udah nih inovasi-inovasi. Ini tinggal masyarakat. Nah, masyarakat Nah. gimana nih menyerap inovasi-inovasi pencegahan yang sudah disiapkan oleh BNN sehingga masyarakat bisa tadi kita bicara secara mandiri melakukan pencegahan bagus untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk lingkungan sekitar. Ini gimana nih, Mas? Nah, inovasinya itu semacam ini. Jadi kadangkala di satu keluarga punya inovasi, punya tips sendiri. Terus kemudian di lingkungannya pasti akan membedakan. Ada karakteristik inovasi. Beda-beda. Kadangkala inovasi yang saya terapkan belum tentu kalau di copy paste bisa diterapkan di keluarga yang lain. Semua itu kan banyak gitu, tapi guide-nya pasti sama semuanya. Nah, karakteristik inovasi inilah yang membedakan inovasi-inovasi itu bisa efektif diterima oleh masyarakat atau tidak. Karakteristik. Jadi kita harus kenali karakteristik. Oke. Karakteristik. Contohnya seperti apa nih? Mungkin agar sobat smart semuanya bisa membayangkan. Gini, misalnya begini, kalau kita melakukan kampanye ke keluarga dengan kampanye ke mahasiswa kan beda. Pastinya Pendekatannya beda. ada pendekatan yang ilmiah untuk mahasiswa, pendekatan kekeluargaan ke keluarga. Itulah. Terus kemudian kalau kita melakukan sebuah inovasi, kita juga lihat kadangkala orang masih banyak yang beranggapan bahwa sebuah inovasi itu harus memerlukan biaya. Oke. Memang seperti itu. Nah, sekarang apakah bisa inovasi tanpa biaya? Karena gini, masyarakat itu beda dengan BNN. Memang ada program-program yang dia memang sudah di apa istilahnya di backup oleh pemerintah sehingga ada anggarannya. Apakah masyarakat sebagai akan pencegahan bisa melakukan inovasi tanpa biaya? Nah itu gimana tuh? Jangan salah, Mbak Anggi. Di BNN pun juga dituntut untuk mengadakan inovasi yang nirbiaya. Nah iya. Nah, contohnya begini, paling gampang itu ada pendekatan yang dilakukan, yang dirumuskan oleh teman-teman Deputi Pencegahan yang namanya insert content. Nah iya insert Nah, content. seluruh masyarakat itu pasti yang saya sampaikan di awal tadi,
itu memiliki sebuah komunitas, memiliki sebuah kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun atau setiap bulannya. Kita bisa masuk di situ. Atau kemudian ada pendekatan-pendekatan kultural yang dilakukan di situ. Itulah inovasi. Misalkan kalau teman-teman di Jawa ada yang namanya memasukkan materi-materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam kegiatan atau dalam pentas wayang kulit misalkan. Itu kan sebuah inovasi dan terobosan sangat efektif begitu. Tapi inovasi itu ketika dibawa ke masyarakat luar Jawa kan belum Nggak tentu, nggak nggak bisa, nyambung culture-nya gitu. beda. Nah, Culture-nya itu beda. yang kita sebut sebagai karakteristik culture atau karakteristik Nah, lingkungan. betul. Nah, itulah yang unik karena bangsa kita itu kan bangsa yang unik ya, Nah, berbeda itu suku dan makanya. lain-lainnya. Jadi memang di Indonesia ini kita punya karakteristik yang berbeda-beda antara orang Jawa, Melayu, apalagi sekarang saya tugasnya di Maluku kan. Iya. Di Maluku juga karakteristiknya beda. Pada dasarnya memang betul yang dikatakan Mas Hafif tadi bahwa untuk melakukan pencegahan maka harus lihat karakteristik. Tapi sebenarnya BNN sendiri punya sebuah program atau punya sebuah pola untuk pencegahan yang tadi sudah kita cerita di awal ya tentang ketahanan diri, teman sebaya yang bisa diadopsi oleh tiap-tiap daerah sehingga dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan. Nah, itu tadi seperti apa, bagaimana untuk teman-teman Sobat Smart semuanya yang ingin lebih tahu bisa langsung tanya ke BNN yang ada di wilayah Ada nih, Mbak. masing-masing. Oke, kita lanjut lagi nih Mas ya. Tadi kita bicara soal karakteristik atau culture yang mana akan mempengaruhi cara penyampaian pencegahannya. Oke. Pencegahan. Nah, kita bicara nih, segmentasi yang sangat dibidik oleh Deputi Pencegahan adalah remaja. Karena apa? Takutnya soal tadi generasi emas. Remaja itu tidak dilepaskan dari sekolahnya atau kampusnya. Kita bicara sekolah lah. Banyak upaya-upaya pencegahan, misalkan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kemendikbud bahwasanya di buku-buku pelajaran terbitan Kemendikbud itu selalu ada pesan anti narkotika di buku temanya. Bahkan kemarin sudah launching ya di beberapa daerah Di langsung beberapa Pak Petrus daerah. Golose yang meluncing kurikulum anti narkotika di di sekolah-sekolah ya. Sekolah, betul. Itu luar biasa sekali itu sebuah inovasi terbaru. Bagus Iya. itu. Nah, sementara itu di sekolah saya yakin di setiap sekolah itu ada sanksi maksimal terhadap penyalahgunaan narkotika. Kita baca deh, biasanya nilainya 100 atau gimana lah, pokoknya itu sanksi maksimal gitu kan. Diharapkan hal itu bisa memberikan efek jera kepada siswa yang melanggarnya. Yang kedua adalah ada pemanfaatan guru bimbingan dan konseling. Jadi Pemanfaatan guru pembimbingan dan konseling. mereka bisa menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Karena apa? Kalau tidak salah di setiap orang guru itu memiliki jam guru BK mengajar 1 hari dalam 1 minggu. Nah, itu bisa diselipkan materi-materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Begitu juga ada pesan-pesan anti narkotika yang ditempel di mading, terus kemudian di billboard dan lain sebagainya. Itu sangat membantu banget begitu kan. Kita harapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu semakin kesini semakin turun gitu. Betul, semakin kesini makin turun. Itu adalah sebuah harapan untuk bagaimana membentuk Indonesia Emas. Karena semakin kecil angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, maka keinginan kita untuk membentuk generasi emas 2045 itu akan semakin cerah dan pasti gitu ya Mas ya. Jadi gini, tolak ukur yang paling utama itu adalah melihat bahwasanya output keberhasilan agen pencegahan itu adalah angka prevalensi itu semakin menurun. Itu outputnya. Terus bagaimana dengan outcome-nya gitu kan? Outcome-nya adalah terciptanya namanya ketahanan diri individu, keluarga, masyarakat, sekaligus resiliensi mereka dari bahaya penyalahgunaan narkotika gitu. Gimana cara mencapai outputnya? Nah, itu tadi inputnya kan banyak banget ya, strateginya banyak banget gitu kan. Jangan berharap bahwasanya kemudian kalau kita melakukan pencegahan kita harus ini sih pakai uang dan lain sebagainya. Enggak. Bisa. Ini tadi dibahas bagaimana caranya berinovasi di bidang pencegahan tanpa nirbiaya ya. Ya. Nah, ini gimana tuh Mas? Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Yang utama itu ada niat. Niatnya itu diawali. Sobat Smart dengar. Pertama niat dulu. Oke. Yang utama adalah ada empati, ada kepedulian ya. Jadi ada beberapa kali tulisan teman-teman itu melihat ataupun kemudian poster-poster stop cuek dari narkotika, stop cuek, jangan cuek deh gitu. Jangan sampai tadi ada yang awal-awal tadi kan ada setelah proximity, timing, lokasi gitu kan ataupun public figure kena baru kita heboh se-Indonesia begitu. Nah, jangan sampai ke arah situ, tapi awalnya adalah diniatin dulu bahwasanya insya Allah kita
dapat pahala kok. Itu yang disampaikan Oke. oleh Pak Petrus gitu kan. Niatkan saja gitu. Niatkan kita begini itu pasti ada efek baiknya ke kita gitu. Betul, betul sekali. Karena apa? Kedepannya ataupun kita nggak usah ngomong muluk-muluk generasi emas itu kan secara umum ya. Tapi 5-10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang, anak kita ini ke depan mau jadi apa? Itu aja dulu deh, di lingkungan hal-hal yang skup paling kecil gitu kan. Kita nggak usah melihat outputnya misalkan, output secara besar atau outcome-nya secara besar begitu, tapi internal kita aja deh gitu loh. Ini yang utama Mbak Anggi. Jadi yang pertama adalah bagaimana membentengi diri dan keluarga, yang sebuah niatan bahwa aku harus sobat smart semua dan juga mungkin ini orang tua yang mendengarkan podcast kita hari ini bahwa yang pertama niat baik dulu untuk diri sendiri, untuk keluarga 5-10 tahun ke depan bisa membentuk sebuah keluarga yang memiliki ketahanan diri terhadap narkotika. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, setiap tahun itu kan kita ada event gitu. Kita selalu mengingatkan masyarakat momentumnya itu pada saat Hari Anti Narkotika Internasional gitu kan. Setiap tahun tanggal 26 Juni itu kan. Nah, kita ingatkan masyarakat ini loh bahaya narkotika. Itu selalu kita ingatkan. Baik itu melalui kampanye besar-besaran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini memang masyarakat selalu aware gitu. Bahkan mereka itu berlomba-lomba untuk gimana caranya lingkungan mereka itu bersih dari narkotika, untuk menjaga itu. Nah, Jadi sebenarnya kalau dibilang masyarakat nggak peduli amat, sekarang udah mulai terlihat bahwa udah terlihat. masyarakat sudah mulai aware, masyarakat sudah mulai menyadari bahwa yang namanya pencegahan narkotika itu bukan cuma BNN saja yang bisa, bahwa mereka masing-masing juga bisa melakukan upaya pencegahan. Yang pertama melalui ketahanan diri tadi, kemudian ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat atau kalau kita bilangnya ketahanan lingkungan desa ya Mas ya. Iya. Ini semuanya bisa, sekali lagi semuanya harapan kita adalah semuanya bisa menjadi agen perubahan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Semuanya bisa. Nah, tergantung ini. Satu, Niat, niat, itu kemauan. ya, Yang kedua, kemampuan. kemampuan. Nah, ini gimana nih kemampuan? Nah, ini kita bicara yang ini kemampuan. Teman-teman sekalian, sobat Smart, di ya. Indonesia, bahwasanya kemampuan itu kalau nggak bisa, ya sekali lagi kita siap kok menjadi itu kan, membimbing teman-teman gitu kan. Teman-teman di seluruh BNN Indonesia di setiap daerah siap menjadi fasilitator, menjadi mentor. Tergantung menjadi- dikomunikasikan. Ya, komunikasikan dengan baik dengan BNN. Pintu kami BNN selalu terbuka untuk semua sobat smart yang ada di Indonesia. Oke, Ini jadi menarik kemampuan, banget ini sih. kemampuan gimana nih kemampuan gini? Jadi Banyak. saat bicara kemampuan kan tidak hanya bicara tentang ingin saja ya, tapi Iya. dia juga harus punya kualitas untuk Nah. melakukan pencegahan yang seirama dengan upaya pencegahan Indonesia yang digawangi oleh BNN. Betul nggak? Betul. Nah, kita agak terlupa ini. Jadi yang namanya kemampuan itu kan nanti ada yang namanya di kita itu ada relawan dan penggiat anti narkotika. Betul. Nah, nanti sobat smart dengan komunitasnya bisa tanya-tanya ke BNN setempat. Di situ ada yang relawan anti narkotika itu seperti apa sih? Kalau dulu bahasanya satgas, kalau sekarang lebih disoftkan, intinya kita relawan anti Ya, narkotika. dan itu juga sudah diatur dengan Perka BNN. Iya. Jadi di BNN sendiri jangan yang namanya relawan atau penggiat itu bukan hanya sekedar sebuah identitas, tapi itu memang sudah diatur dalam peraturan kepala BNN terkait adanya relawan dan penggiat BNN yang di mana isinya adalah masyarakat baik dari unsur pemerintah, pendidikan Iya. maupun dari unsur swasta atau lingkungan pekerja. Semuanya ada di situ. Semua sudah diatur oleh Perka tersebut. Iya. Yang intinya kita harapkan itu programnya Pak Petrus, Kepala BNN RI itu, masyarakat tuh harus mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Keberanian. Keberanian apa? Satu, keberanian untuk menolak narkotika, keberanian untuk melaporkan ketika ada transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga yang utama adalah kemampuan untuk merehabilitasi, keberanian untuk rehabilitasi. Mungkin kemarin-kemarin topik rehabilitasi udah banyak ya. Udah dibahas sama banyak. teman-teman. Nanti akan dibahas yang lain lah. Jadi sobat-sobat smart semuanya kalau mau tahu tentang rehabilitasi banyak kok bisa dapat informasi itu. Di channel ini juga. Di channelnya juga iya. Banyak Karena ini luar biasa banget ya. Rabu Bicara ini kita tidak bicara tentang satu topik aja. Makanya kenapa menarik dan sebaiknya langsung di-subscribe biar kalau ada info-info, wah ini Rabu Bicara hari ini apa ya episodenya, langsung muncul nih. Oh, temanya hari ini tentang apa. Jadi sobat smart jangan lupa subscribe. Ini harusnya di awal ya dari kasih tahu. awal. Jangan lupa subscribe. Oke. Hal yang menarik Mbak Anggi tadi informasi dari
Pak Sindu, Kepala PPSDM BNN, kedepannya ini edisi Rabu Bicara ini akan mengundang para juara KTI tahun 2022. Wah, Bidara. berarti yang 2022. 2022. Jadi saya keduluan nih 2021 ngundang Mas Afif ya. 2022 menarik banget itu. Mereka akan melihat bagaimana dari sudut pandang rehabilitasi yang sangat kompleks banget itu. Betul. Nah, Kita jangan bicara rehabilitasi nanti Iya, kemana-mana. Ntar kita kemana-mana. yang katanya kita disuruh 1 jam bisa sampai 5 jam di sini. Akhirnya Agak PPSDM-nya menarik. tutup baru kita suruh pulang. Kita fokus ke pencegahan lagi Nah, nih ya. balik Oke, ke tadi laptop. udah niat atau kemauan, terus kemampuan yang dimana bekerja sama dengan BNN dalam hal ini menjadi fasilitator BNN, Iya. mentor sekalipun bisa jadi coach juga kan. Betul. Karena penyuluh-penyuluh sudah dibekali hal tersebut. Oke, kemampuannya seperti apa lagi nih, Mas? Itu 3 kemampuan itu selain itu adalah kalau kita masih ragu gimana sih? Ya ikut aja jadi relawan. Oke, jadi relawan atau penggiat. Relawan dalam artian benar-benar rela dan mau bekerja untuk kemanusiaan gitu. Karena memang masalah narkotika itu adalah sebenarnya isunya adalah isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan. Bukan money oriented karena memang kita bagaimana menolong, bagaimana kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah inti atau soul dari seorang agen pencegahan, bermanfaat bagi manusia. Isu kemanusiaan bagaimana kita bisa menjadikan bukan cuma diri kita tapi orang-orang ke depan, generasi-generasi selanjutnya sebagai generasi yang tahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Betul nggak Mas kayak Iya, gitu? betul. Nah, utamanya apa sih? Tadi kan di tengah-tengah kita bicara tentang kita itu harus melakukan seluruh tindakan itu based on data. Based on data. Kita tidak bisa begini-begini tapi tidak ada data yang mendukung. Kadangkala menggunakan asumsi. Contoh asumsi begini. Keberanian tadi yang saya contohkan berani melapor. Ternyata dia berdasarkan asumsi terus dia melaporkan ternyata itu adalah hoax atau bohong begitu kan. Kasihan juga yang dilaporkan gitu kan. Korbannya itu akan kasihan. Based on data juga yang harus dilakukan oleh teman-teman pencegahan. Sekarang itu informasi sangat berjibun deh. Bisa melihat di buku terus kemudian cek data setiap tahun dari Puslidatin BNN itu selalu mengeluarkan data-data Nah, terbaru. ini Sobat Smart harus ini informasi menarik nih untuk Sobat Smart. Jadi Sobat Smart tadi ya untuk mengfilter berita apakah benar atau tidak, jangan sungkan-sungkan deh untuk mengikuti akun-akun atau mengikuti website-website BNN ada dari Puslidatin, bahkan PPSDM juga punya, bahkan setiap BNNK, BNNP itu punya. Punya semua. Jadi untuk mengcover berita-berita bisa langsung cek ke situs-situs tersebut langsung ya. Iya. Jadi tidak hoax ya Mas ya. Iya. Jadi sekaligus untuk pembelajaran teman-teman sekalian gitu kan, ada banyak penelitian, hasil karya ilmiah, terus kemudian konten-konten kreatif di situ juga ada semua begitu kan. Produk hukum BNN juga ada. Kemarin saya beberapa kali mengasistensi dari teman-teman yang menyelesaikan skripsi tanya-tanya soal ini ya, agak menarik gitu. Cuman kemudian kita adalah bagaimana caranya hasil penelitian itu tidak berhenti dipublikasikan, tapi hasil penelitian itu menjadi action dari masing-masing agen perubahan. Itu yang Agen menarik pencegahan. Ya, agen perubahan untuk pencegahan. Iya, gitu agen kan. perubahan untuk pencegahan. Nah, ini agak menarik juga gitu kan, karena semuanya misalkan kita bicara teknologi informasi gitu. Ke depan pasti televisi akan mulai ditinggalkan gitu. Karena lebih menarik media sosial. Nah, ataupun lebih menarik tayangan yang di smartphone begitu kan. Televisi-televisi nasional itu kemudian pangsa-pasarnya akan mengkerucut lebih kecil. Disitulah peran-peran kemudian yang disampaikan Mbak Anggi itu akun-akun teman-teman di BNN daerah itu sangat variatif gitu kan. Nah itu sebagai sebuah hal untuk mengedukasi masyarakat. Kadangkala orang-orang kebanyakan awam terutama malas untuk membaca. Tapi tidak malas untuk menyaksikan. Jadi bagusnya itu bikin konten ya Iya. daripada sebuah tulisan. Tapi Sebuah tulisan tulisan. juga penting Mas, karena Penting. sekarang ini kayaknya literatur atau bahan-bahan tentang narkotika sangat minim sekali. Iya. Mungkin yang kayak Mas Fatur ya yang sudah bikin buku tentang narkoba dengan Dokter Nia itu salah satu bisa jadi referensi, tapi selebihnya kayaknya agak sulit ya mendapatkan literasi tentang narkotika ya. Iya, kalau literasi iya. Nggak begitu sulit sih, tapi literasi dalam hal visualisasi ya. Oh, Nah, oke. kalau literasi dalam hal tulisan itu banyak banget Oh, gitu kan, banyak berjibun. ya. Kita klik jurnal dengan kata kunci yang kita inginkan, terus ketik jurnal di Google dengan kata kunci yang inginkan, diakhiri kode .pdf, langsung muncul semua itu data-data soal Jadi narkotika. pada dasarnya informasi terkait itu sudah banyak Sudah banyak, dan cuman itu semua didapat melalui media
internet itu. internet. Nah, yang jadi masalah adalah kemampuan teman-teman untuk membuat atau memvisualisasikan data berdasarkan teks dan angka itu yang mohon maaf butuh kejelian yang itu ini artinya apa sih? Ini artinya apa sih? Yang untuk memvisualisasikan itulah. Nah, ini sekaligus kita mengharapkan teman-teman agen pencegahan di daerah untuk merubah itu. Jadi memvisualisasikan atau kemudian menjadi apa namanya menyiarkan ulang. Menyiarkan ulang. Nah, silahkan gitu kan. Jadi misalkan dari ini, ini menarik ini, kita posting lah. Karena apa? Saya harapkan ke depan profesi ini tergantung kita lihat menjadi profesi. Kok saya malah mikir ke depannya ketika teman-teman agen pencegahan di bawah itu menjadi konten kreator. Bisa agen yang isunya atau temanya itu terkait penyalahgunaan narkotika. Jadi begini, ada edukasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika yang di-share. Saya ada beberapa sih konten kreator yang menarik dengan concern di isu itu gitu. Viewernya ratusan ribu. Banyak menarik sendiri. Saya nggak tahu terus kemudian efeknya, apakah keuntungannya, profitnya itu banyak juga apa enggak, saya nggak tahu. Tapi memang yang namanya content creator yang sudah punya viewer ataupun kemudian punya channel yang sudah kemana-mana itu bisa nggak menyelipkan itu loh. Ini yang menarik ini. Menyelipkan isu-isu tentang pencegahan narkotika. Atau merubah malah ini yang akhirnya bisa merubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Ya kan Mas, seperti itu ya pada intinya. Oke, ini nggak kerasa nih Mas, kita udah cukup panjang ngobrol tentang pencegahan karena memang saat kita bicara soal pencegahan nggak bisa cuma bicara sedikit ya, karena pencegahan itu sangat kompleks dan setiap orang bisa terlibat. So Sobat Smart, tapi waktu juga yang kayaknya harus memisahkan kita hari ini. Mungkin di akhir sesi ini mungkin Mas Afi bisa beri gambaran tentang inovasi seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat. Yang sangat ini aja deh, paling sederhana aja. Oke. Inovasi itu banyak. Sekali lagi kita harus memiliki sudut pandangnya adalah inovasi itu sasarannya mau kemana. Yang kemudian yang kedua, biayanya berapa. Kalau bisa kan biayanya yang saya sampaikan tadi adalah tidak semua inovasi berbasiskan biaya, begitu kan. Yang ketiga adalah inovasi itu bisa menjadi dari tontonan menjadi tuntunan, begitu kan. Ada mainan edukasi untuk anak-anak, pemberkenalan tentang narkotika. Inovasi-inovasi bisa digali ketika kita rajin berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Ada mislink di situ lah, inilah muncul berhubungan dengan masyarakat. Ya. Itu penting sekali. Jadi kalau misalkan kita setiap kali berhubungan dengan masyarakat di suatu komunitas, kelihatannya ada mislink nih. Mislinknya itu di mana? Nah, itulah kita bisa memasukkan soal narkotika itu. Nah, dari situlah senjata kita agar kemudian bahaya penyalahgunaan narkotika, wacana itu bisa membumi. Jadi membumikan wacana tentang isu bahaya penyalahgunaan narkotika. Karena apa? Selama ini dipikirkan oleh masyarakat bahwasanya apa sih narkotika itu? Apa sih narkoba itu? Bahaya nggak sih? Banyak orang yang nggak paham loh sebetulnya. Masih banyak yang nggak paham gitu. Ketika kita tanya adakan penyuluhan di situ, siapa di sini yang pernah mengetahui soal narkotika? Singkatannya narkoba itu apa? Banyak yang masih belum paham gitu. Nah, inilah yang saya sebut mislink gitu kan. Mislink yang pertama soal ini ternyata banyak yang nggak tahu ini. Malah jangan-jangan tidak tahu gitu. Yang salah adalah penyalahgunaan kan begitu, bukan penggunaan. Nah, kata penyalahguna ini kadang-kadang orang yang tidak tahu malah menjadi coba-coba. Nah, ya, betul. Inilah inovasi-inovasi yang perlu adanya terobosan-terobosan yang efektif, edukatif, informatif begitu kan kepada masyarakat. Kalau bisa malah juga produktif gitu kan. Produktif, ya benar. Itu yang digarisbawahi juga. Oke. Jadi Mas Afif, ini mungkin kita akhiri aja ya. Yeah. Jadi pada dasarnya Sobat Smart, untuk menjadi seorang agen pencegahan itu adalah upaya yang bisa dilakukan oleh semua orang, semua elemen masyarakat. Baik Sobat Smart yang masih mungkin sekarang lagi duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, atau mungkin sekarang Sobat Smart yang sudah bekerja atau juga sudah menjadi seorang tua. Yeah. Semua bisa menjadi agen pencegahan. Yang utama adalah dari diri sendiri, lalu keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Bagaimana caranya adalah melihat karakteristik lingkungan sekitar. Seperti itu ya Mas ya. Yeah. Kemudian kemauan, yang mana niat.
Kalau sudah kemauan, kedua meningkatkan kemampuan. Caranya seperti apa? Tadi kita sudah bahas panjang lebar, kerjasama dengan BNN. Menemukan misling di mana yang harus ruang-ruang kosong yang harus diisi oleh agen-agen pencegahan agar masyarakat lebih teredukasi dan membumikan isu bahwa narkotika itu berbahaya. Oke. Kayaknya sampai sini dulu ya Mas pertemuan kita. Terima kasih untuk sobat Smart semuanya yang dari tadi sudah mendengarkan kami di Rabu Bicara episode hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Terakhir, salam Indonesia bersinar, war on drugs.